Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Fisika Dasar 2A kelas 8 akan mempresentasikan hasil dari Research Based Learning atau RBL semester 2 berjudul penentuan pengaruh variasi tegangan, jumlah magnet, dan jumlah lilitan terhadap karakteristik pendulum elektromagnetik. Pada percobaan kali ini kami menggunakan dua metode. Yang mana pada metode 1 memiliki tujuan percobaan yang pertama ialah menentukan pengaruh dari variasi tegangan terhadap sudut simpangan terjauh. Yang kedua menentukan pengaruh dari variasi jumlah lilitan pada kumparan terhadap sudut simpangan maksimum. Yang ketiga menentukan pengaruh variasi dari jumlah magnet terhadap sudut simpangan maksimum. Kemudian untuk tujuan percobaan metode kedua ialah yang pertama, menentukan pengaruh dari variasi tegangan terhadap periode dan frekuensi pendulum elektromagnetik. Yang kedua, menentukan pengaruh dari variasi jumlah lilitan terhadap periode dan frekuensi pendulum elektromagnetik. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan pengaruh dari variasi jumlah magnet terhadap periode dan frekuensi pendulum elektromagnetik. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, pada rangkaian 1 kami menggunakan kawat enamel tembaga 0,4 mm, booster derajat, magnet 1,7 cm sebanyak 3 buah, plat tembaga 0,05 cm, kapasitor elko 1 pasang 2200 mikrofarad 16 volt dan 1 pasang 3300 mikrofarad 16 volt. Kemudian baut 8 cm, adaptor dan kabel listrik, kayu, tang, solder, penggaris, spidol, selotip, rem tembak, dan kawat. Untuk rangkaian kedua, kami menggunakan kabel merah hitam, saklar, kawat tembaga, screw ice, magnet 4 buah, baterai 9 volt, baterai 1,5 volt sebanyak 4 buah, baterai 3,7 volt 18650 sebanyak 2 buah, jepit buaya sebanyak 4 buah, holder baterai 6 volt, holder baterai 4,5 volt, holder baterai 7,4 volt, holder baterai 9 volt, papan kayu, multi kayu ringan, palu, dan rem tembak. Untuk metode dan teori dasar yang digunakan, yang ada dua rangkaian berbeda. Namun yang pertama kami gunakan pendulum elektromagnetik, di mana desain dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk cara kerjanya sendiri, saat magnet pada pendulum menyentuh plat tembaga, rangkaian akan tertutup. Arus akan mengalir pada kapasitor, sehingga kapasitor akan menyimpan muatan tertentu. Selanjutnya, arus akan melewati kumparan dan menciptakan medan magnet yang akan menolak pendulum, sehingga plat tembaga tidak tersentuh dan rangkaian terbuka. Pada saat rangkaian terbuka, arus pada kapasitor akan menolak pendulum lebih jauh lagi, hingga simpangan maksimum. Lalu pendulum akan bergerak ke arah sebaliknya karena adanya gaya gravitasi dan begitu seterusnya. Untuk teorinya sendiri, ada teori Maxwell, di mana Maxwell mengatakan perubahan medan magnet dapat menimbulkan gaya induksi yang dapat menghasilkan medan listrik. Kemudian, interaksi gelombang medan magnet dan gelombang medan listrik menghasilkan gelombang elektromagnetik. Untuk induksi elektromagnetik sendiri, tegangan dapat diinduksi dalam kawat atau konduktor lain yang bergerak di medan magnet luar. Jika konduktor adalah bagian dari rangkaian, arus akan mengalir. Besar kuat medan magnet adalah sebagai berikut, di mana B sama dengan konstanta permeabilitas dikali arus dikali lilitan dibagi dengan panjang solenoida itu sendiri. Untuk prinsip pendulum, jika bandul pada pendulum berayun, terjadi perubahan energi yang terjadi dari energi kinetik menjadi energi potensial. Dengan cara yang sama seperti energi ditransfer dalam rangkaian kapasitor atau induktor bolak-balik dalam bentuk arus dan tegangan.
Berikut adalah pengolahan data dari percobaan metode 1. Yang pertama, dilakukan variasi tegangan sebagai berikut: 6 volt, 7,5 volt, 9 volt, dan yang terakhir 12 volt. Dihasilkan besar sudut simpangan terjauh yang tertera di tabel. Kemudian dilakukan variasi jumlah magnet. Yang pertama jumlah 1 magnet, yang kedua 3 magnet, yang terakhir 5 magnet. Didapatkan besar sudut simpangan terjauh yang tertera pada tabel. Dan terakhir dilakukan variasi jumlah lilitan. Yang pertama 125 lilitan, 500 lilitan, dan yang terakhir 1000 lilitan. Didapatkan besar sudut simpangan terjauh yang tertera pada tabel. Dari hasil perhitungan data dan didapatkan hasil regresi linear sebagai berikut. Pada percobaan pertama dapat disimpulkan bahwa semakin besar sumber tegangan, maka sudut simpangan akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena meningkatnya sumber tegangan akan mengakibatkan medan magnet bertambah yang berakibat sudut simpangan akan lebih besar. Lalu pada kegiatan percobaan 2, jumlah magnet yang bertambah akan membuat pendekatan magnet terhadap solenoida akan bertambah. Hal ini mengakibatkan gaya torsi yang akan diterima pendulum akan lebih besar yang mengakibatkan sudut simpangan akan semakin jauh. Dan yang terakhir, variasi jumlah lilitan sama, yaitu semakin banyak lilitan maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Kemudian untuk metode 2, rangkaiannya dapat dilihat sebagai gambar berikut. Percobaan ini dilakukan dengan mengaliri kumparan kawat tembaga dengan arus listrik yang akan dihadapkan dengan magnet-magnet dengan kutub yang sama agar terjadi gaya tolak-menolak. Arus pada rangkaian dihidup dan dimatikan secara berulang-ulang, yang akan menyebabkan osilasi pada rangkaian. Lalu kita akan mengambil data periode dari peristiwa osilasi tersebut. Kemudian teori dasar. Kasus kumparan dengan lilitan N tidak memiliki cukup simetri untuk membuat hukum Ampere berguna. Jadi kita beralih kepada hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart, besarnya kuat medan magnet dipengaruhi oleh kuat arus listrik, panjang kawat, jarak antara titik kawat dan pengantar, serta sudut apit antara arah arus dan garis hubung antara titik ke kawat. Kemudian, pertama kita hanya memperhatikan kumparan dengan loop yang melingkar tunggal dan hanya titik yang tegak lurus dengan sumbu pusat yang kita ambil menjadi sumbu Z. Persamaan bisa dilihat di samping. Kemudian untuk titik asial yang jauh dari loop kita memiliki Z yang lebih dari R. Dalam persamaan kita lakukan aproksimasi sehingga didapatkan persamaan kedua yang bisa kita lihat. Kemudian kita memperluas hasil sehingga melingkupi kumparan dengan N lilitan. Sehingga persamaan akhir adalah persamaan pada sumbu Z dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian, untuk mengetahui nilai I, kita bisa menggunakan hukum Ohm ya, dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian ada juga induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik kita tahu bahwa peristiwa timbulnya gaya gerak listrik atau GGL. Karena di bawahnya ada magnet juga, jadi dia saling tolak-menolak dan juga akan bergerakkan jadinya pendulumnya. Sesuai dengan hukum Biot-Savart. Nah, untuk mendapatkan osilasinya, maka kita akan hidup matikan saklar ini seperti ini. Oke. Tekan lihat. Jadi medan magnetnya saling tolak-menolak sehingga akan terjadi osilasi dan kita bisa hitung simpangannya, frekuensi dan juga periodenya. Sekian cara kerja dari rangkaian yang saya buat. Terima kasih. Sekarang adalah variasi 3 jumlah medan magnet. Sekarang dengan variasi
variasi jumlah 2 magnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan dengan variasi 60 lilitan baterai 9 volt dan juga dengan magnet 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan dengan variasi lilitan sejumlah 90. 1, 2, 3. Variasi tegangan 45 volt, magnet 3 dan juga jumlah lilitan 30. 1, 2, 3. 5, 7, 8, 9, 10. Sekarang dengan variasi tegangan 3,7 volt. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Kalau selanjutnya ada pengolahan data pada rangkaian kedua. Yang pertama dilakukan variasi tegangan, yaitu sebesar 3 volt, 3,7 volt, 4,5 volt, 6 volt, 7,4 volt, dan terakhir yaitu 9 volt. Dan hasil dari periode dan frekuensinya seperti tertera pada tabel. Selanjutnya yang dilakukan variasi yaitu jumlah magnet yang digunakan, magnet neodymium, yaitu sebanyak 2 magnet, 3 magnet, dan 4 magnet. Lalu periode dan frekuensi yang didapat pun tertera pada tabel. Selanjutnya yang terakhir yang divariasikan yaitu jumlah lilitan, yaitu sebanyak 30 lilitan, 60 lilitan, 90 lilitan, 120 lilitan, dan 150 lilitan. Dan periode dan frekuensi yang didapat pun tertera pada tabel. Lalu terakhir hasil regresi linier, baik itu pada kegiatan 1, kegiatan 2, maupun kegiatan 3, pengaruhnya itu sama, yaitu ketika dilakukan variasi tegangan itu berbanding lurus dengan besarnya arus. Ketika arusnya meningkat, medan magnet yang dihasilkan pun akan meningkat, sehingga periodenya akan semakin besar, periode oscilasinya akan semakin besar, dan menurunkan frekuensinya. Begitu pula pada kegiatan 2 dan kegiatan 3. Dan dapatlah persamaan frekuensi seperti tertera. Selanjutnya untuk kesimpulan dari metode 1 adalah yang pertama, penambahan variasi nilai tegangan pada rangkaian akan meningkatkan sudut simpangan maksimum. Penambahan variasi jumlah magnet pada pendulum akan meningkatkan sudut simpangan maksimum. Dan yang ketiga, penambahan variasi jumlah lilitan pada solenoida pada rangkaian akan meningkatkan sudut simpangan maksimum. Kemudian untuk kesimpulan dari metode 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, variasi tegangan berpengaruh terhadap periode dan frekuensi pada pendulum elektromagnetik sesuai dengan yang terdapat pada grafik 5.1 dan 5.2, yaitu semakin tinggi tegangan baterai yang digunakan, periodenya akan semakin besar, tetapi frekuensinya semakin kecil. 2. Variasi jumlah magnet berpengaruh terhadap periode dan frekuensi pendulum elektromagnetik sesuai dengan yang terdapat pada grafik 5.3 dan 5.4, yaitu semakin banyak jumlah magnet yang digunakan, periodenya semakin besar, tetapi frekuensinya semakin kecil. 3. Variasi jumlah lilitan berpengaruh terhadap periode dan frekuensi pendulum elektromagnetik sesuai dengan yang terdapat pada grafik 5.5 dan 5.6, yaitu semakin banyak jumlah lilitan yang digunakan, periodenya semakin besar, dan frekuensinya semakin kecil.